akal dan pemikiran yang benar. Jadi bukan sesuatu yang mujizat lah, atau yang memang benar-benar harus dikedepankan, bukan, karena memang itu udah menjadi di sanubari atau di pikiran dan di akal budi manusia itu udah tertanam, karena manusia itu punya akal, pikiran, dan hati. Itu aja jawaban saya, Pak Setia. Oke, jadi sebagai aturan kehidupan, ya, tuntunan kita dapatkan agama itu kita dapatkan melalui tuntunan kitab suci. Ya. Jika kitab suci tidak mampu menampung, ya, tidak mampu memonitoring, tidak mampu menjadi tuntunan aturan di dalam kehidupan kita, apakah itu pantas dikatakan kitab suci? Karena Anda tadi mengatakan tentang akal pikiran manusia. Justru akal pikiran manusia ini memiliki jiwa eksploitasi. Ya, mencari. Ya, justru manusia ini ya diciptakan memiliki free will dan kehendak, di mana akalnya akan memotivasi di saat hukum-hukum itu tidak ada, maka dia akan berlaku melawan atau mengikuti. Nah, jadi contoh kita bilang ya, suatu negara jika tidak ada runutan hukumnya, apakah bisa dikatakan sebuah negara? Sedangkan runutannya hukum nggak ada. Tidak bisa menjadi satu negara jika hukumnya tidak ada. Contoh, dilarang mencuri, itu ada hukumnya, ada larangannya. Larangan mensyukur ada, ya, sanksi yang kita terima jika melakukan pencurian. Maka terbitlah sebuah negara seperti negara kita ini karena adanya hukum-hukum yang menegaskan atau melarang, ya, ada aturan. Maka saya minta kepada Anda sebagai pengiman Kristen, ada nggak aturan di agama Anda seperti aturan yang ada di negara maupun di agama kami? Agama kami menetapkan aturannya. Gini Pak Setia, gantian ya. Jadi jangan Anda berpedoman dengan akal pikiran Anda sendiri ya. Karena manusia itu memiliki efek apa ya? Jangan berpatokan dengan itu, karena bukan kepala Anda menjadi hukum. Yang menjadi hukum adalah ketetapan yang diberikan oleh si pencipta. Jika pencipta kita itu adalah benar. Oke, Pak Setia, gantian dulu Pak Setia. Jadi Nabi Musa itu sudah menerima 10 titah daripada Sang Pencipta. Itu Anda percaya? Kalau Anda percaya, ya kita percaya semua titah itu. Kenapa? Kalau Anda percaya bahwa di situ disebut jangan berzina. Bukan mengatakan berzina, Pak. Aku bukan mengatakan berzina, Pak. Aku mengatakan boleh tidak menikahi atau mengawini. Artinya dia mendapat persetujuan atau mendapat pemberkatan daripada ya orang-orang yang berkompeten. Atau Allah atau Tuhan yang berkompeten memberikan mereka ruang untuk melakukan pernikahan. Gitu begini sekarang. Pak. Ya begini Pak Setia. Kenapa saya bilang bahwa kita itu diterima sama Musa? Aku bukan menanyakan tentang perzinahan, ya. Aku mengatakan tentang pernikahan, perkawinan, ya, bukan perzinahan. Dengar dulu, gantian berbicara Pak Setia. Jadi kenapa saya bilang jangan berzina? Berzina saja sudah dilarang ya. Apalagi mengawini ibu, apalagi mengawini saudara kandung. Itu udah jelas menginclude di sana Pak Setia. Sedangkan berzina saja kita udah dilarang, gitu loh. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan ke Bapak. Mungkin kalau dengan akal pikiran kita dengan sehat, di situ saja udah menjadi runutan untuk itu. Orang berpikir sehat akan berpikir demikian. Jika tidak ada larangan mencuri, maka orang akan bebas mencuri. Orang nggak ada larangannya. Ya kan? Nggak ada larangannya, bebas mencuri. Maka mereka akan banyak lagi menjadi pencuri. Contoh, sebagai contoh kita bilang, yang aku bilang sama Anda bukan tentang pencurian. Yang aku bilang sama Anda, hal menikahi, mengawini, bukan berzina.
Ya, ingat, garis bawahi di sini, menikahi, mengawini atau memperistri ibu kandung sendiri jika dia sudah janda, boleh nggak? Boleh Saya nggak jawab, Pak. dinikahin? Saya jawab Pak Setia nih. Ya, di mana Kalau- tertulis boleh tidaknya? Aku minta data, Kalau- Pak. Aku minta Dengar dulu, data, Pak. bukan narasi congor, Pak. Dengar Aku dulu minta Pak. data, data yang aku Oke, minta, Pak. Dari tadi Bapak saya dengar sudah diberi dulu. ruang untuk berbicara, tetapi Anda tidak bisa menunjukkan data daripada aku, ya, sumber kutipan Anda, sumber Anda berbicara. Silakan. Bapaknya Datanya dulu, rocos. datanya dulu, datanya dulu, Bapaknya rocos kayak udah kayak. datanya Jadi dulu begini. mana? Begini Pak Datanya Setia, mana? dengar dulu. Datanya mana dulu? Sebelum Anda Iya, Pak. berkata, datanya dulu ucapkan. Di mana Bapak datanya dengarkan tertulis biar kita dulu. beda. Bapak Ya. dengar dulu nih. Bapak dengar dulu. Kalau sekiranya Pak Setia tidak punya agama, apakah Bapak Setia itu akan menikahi ibunya yang sudah janda? Apakah Bapak Jika Setia memang itu tidak akan ada larangannya, ya aku nikahin. Karena gak ada larangan. berarti Bapak itu Iya. tidak punya hati Karena nurani ada larangan. manusia. Iya. Karena ada justru binatang Bapak itu tidak punya iya, akal justru sehat binatang manusia itu dan melakukannya. Sebagai contoh, Jadi, pelajaran yang sebentar. diberikan Jadi, alam, izin sebentar, binatang Bang. mengawini ibu kandungnya. Ya. Benar, benar Pak. Itu Jadi bagi Bapak orang-orang yang tidak memiliki kitab suci. berarti Ya. Bapak kalau tidak beragama, Pak Setia kalau tidak beragama, ada aturannya seperti binatang itu, karena tidak ada aturannya, maka mereka melakukan pernikahan dengan ibu kandungnya. Oke, berarti Ya, kalau Pak karena ada Setia, agama. Dengar dulu kau, diam. Dengar dulu, diam dulu, biar jelas. Dengar dulu. Cuma abang sendiri. Iya, Kan jual boleh data. Dari tadi kalian berdua tidak ada bawa data. Larangan dengar atau dulu boleh data ini. tidaknya, ya. Aku Ini minta data, bukan narasi congor. Oke. Aku minta data. Iya, dengar. Tunjukkan data dulu sebelum Anda bicara. Oke, Ya. dengar bang. Ya, silakan tunjukkan datanya. Ayo, kalau Anda bisa menunjukkan datanya. Karena kalau hukum harus tertulis, harus ada pengajarannya sehingga manusia bisa menuntun. Contoh Oke. binatang tidak ada aturan dan aturannya, maka mereka melakukannya. Ya, Oke, ya, kami silakan. dengar dulu. Kami menganugerahkan mereka sedikit akal supaya mereka mengetahui bahwa kami yang mengadakan segala sesuatu. Gitu. Kan ada itu kan, ada dalilnya itu kan. Sebentar, Nah, Bang. yang kemudian dengar dulu. Jangan dipotong ya. Dengan akal manusia akan bermoral. Moral itu sudah kau bawa semenjak lahir tanpa menggunakan agama. Morallah yang kau pertaruhkan untuk memilih mana yang memang menjadi nilai-nilai kemanusiaan. Tanpa agama yang ateis pun tahu itu. Kenapa mempertanyakan hal teknis? Hah? Itu kacau itu. Saya boleh Dalam tahu catatan nggak, Bang, itu, Asari Bang? Muntahara, dengar dulu. Dalam catatan Asari Muntahara pun bahwa ketika ada norma hukum bertentangan dengan norma moral, norma hukum itu dibatalkan. Bahkan itu juga itu diambil dari catatan dari Immanuel Kant, yaitu resolve and resolve. Begitu kan? Atau juga di dalam bukunya Thomas Aquinas, atau juga Ibnu Katsir sudah menyatakan itu. Jadi ngapain menyatakan hal teknis? Manusia tahu kok mana yang salah dan benar. Moral itu udah diajukan. Kacau kau. Boleh saya jawab nggak, Bang? Silakan Dian, biar kita moderatorin. Ya, silakan. Begini, Bang, ya. Dalam sejarah peradaban manusia, berapa banyak tuh bahkan orang-orang yang cenderung disebut beradab begitu ya, menikahi ibunya sendiri. Mereka bukan orang-orang lemah loh ya, justru raja-raja, penggawa-penggawa begitu ya. Jadi bahkan di Eropa sekalipun kan mereka agamanya udah ditinggalkan. Akhirnya apa? Kumpul kebo. Jadi norma agama itu memang harus clear. Makanya tadi dipertanyakan kitab suci itu clear itu apa? Mengatur dengan detail. Jadi manusia ini masing-masing pola pikirnya berbeda-beda. Standar akal manusia ini berbeda-beda. Nah, itu bisa oleh Allah dalam hal ini kitab suci itu menerangkan dengan detail. Ini pernah terjadi di dalam Islam. Dahulu dalam sejarah Sirah Nabawiyah, kehidupan Rasulullah SAW, beliau ini punya budak yang namanya Zaid bin Harithah.
ya sebetulnya dia itu awalnya budak daripada Bunda Khadijah, kemudian dimerdekakan, kemudian diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Maka untuk menegaskan itu hubungan anak kandung itu di dalam Islam begini, di dalam Islam tidak ada yang namanya anak angkat. Kenapa? Karena Islam sangat memuliakan nasab. Jadi Islam mengajarkan kepada manusia tidak boleh mengingkari keberadaan orang tua. Walaupun orang tua itu, mohon maaf, dalam hal ini berbeda keyakinan. Anda mungkin pernah mendengar nama Umar bin Khattab. Bapaknya bukanlah seorang muslim. Ali bin Abi Thalib bapaknya bukan seorang muslim. Tapi Islam melarang seseorang menisbatkan nama ke bapak dia kepada orang lain. Kenapa? Karena Islam sangat menghargai sekali yang namanya jasa orang tua. Itu satu poin, Pak. Tadi kemudian kenapa ibu kandung? Sebentar, saya jelaskan, Pak, biar Anda paham poinnya, Pak. Oke, Jadi kenapa sama di dalam Sirah Al-Quran itu? Nawawiyah itu dicatat tahun berapa itu? Coba, kalau abang jujur. Oh banyak, Pak. Bahkan dalam Al-Quran itu dituliskan. Tahun berapa? Jirah Anda mau Nawawiyah. buka-bukaan dengan kami boleh, Pak. Kalau cerita begitu, Pak. Bukan. Saya bisa uraikan sama Bapak dengan detail bagaimana ditulisnya, siapa saja yang menuliskannya, bagaimana cara metode penulisannya, ya, bagaimana itu yang namanya sanadnya seperti apa, bagaimana cara pengumpulan informasinya seperti apa, detail kok. Tapi ya, kalau dibahas di sini kepanjangan, Dengar ya dulu, kan? Bangku. Tapi Sirah kalau dibahas Nabawi nanti itu. begini, Pak. Bapak tahu nggak sistematika hukum Islam? Saya tidak mau Bapak masuk ke dalam tahu kaidah tidak? karena itu sudah karena itu Bapak aspek tahu teologis. tidak? Saya tanya dulu sama Bapak sekarang. Bapak tahu tidak bagaimana dalam Islam itu penulisan informasi? Iya, itu berdasarkan sanad kan. Contoh syarat baginda Nabi Muhammad itu ke dalam sanadnya Bapak Ali tahu bin Abi. artinya sanad apa enggak, Pak? Dengar dulu abangku. Ya Bapak Kan tahu nggak sanad itu apa artinya? Iya, dengar dulu abangku. Masa saya harus di ini? Kan Nabi Muhammad itu ke tahun 632, sedangkan ke zamannya Ali bin Abi Thalib sudah 800-an. Nah, itu kan sanadnya udah 200 tahun lebih. Dari mana Ali bin Abi Thalib 800-an, Pak? Ali bin Abi Thalib itu hidup sezaman dengan baginda Rasulullah Oke, SAW, iya, dengar Pak. dulu, Bang. Dengar dulu. Gimana Dengar Anda dulu. bilang Ali bin Abi Thalib 800 tahun begitu? Gimana itu, Pak? Ali bin Abi Kami Thalib terima itu, daripada Anda yang menambahin atau Oke, ya, Sirah begini Nabawi loh itu ya, dicatat saya dia tahun bilang berapa? mengutarakan Bapak, informasi. Kami nggak Bahkan butuh kami informasi-informasi yang ada daripada pikiran Anda sendiri. Bang Kami Setia, tahu sebentar, bahwa Bang Rasulullah itu adalah sejaman dengan Rasulullah. Tetapi kenapa Anda mengatakan demikian? Karena Anda Setia, mencari sebentar. pembodohan di sini. Bang Setia Sirah sebentar. Nabawi itu dicatat Kami tahun berapa? Muslim, sebentar. Kami Muslim yang awam sekalipun, kebanyakan tuh tahu bagaimana sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Detail itu diceritakan dalam hadis dan orang. Nah, dengarkan itu Bang Setia itu yang benar. Kenapa? Supaya Kenapa? Bang Setia ada pencerahan. Si Sang Nah, iya Setia ini harus Yang dicerahkan sebenarnya terus perlu dia. pencerahan itu Biar kalian, Pak. Kenapa kalian? Karena kami dalam Islam itu tidak boleh berbohong dalam menceritakan setiap berita. Kami wajib Iya, Sirah meneliti. Nabawi itu dicatatkan tahun berapa kalau abang jujur? Apanya? Sirah Nabawi itu dicatatkan Surah tahun berapa? Nabawiyah itu dikumpulkan dari para sahabat yang menulis itu terhubung dengan sahabat. Informasi di dalam Islam itu ada istilah tabayun, Pak. Kalau Iya, Bapak saya tahu tahu artinya tabayun apa, Pak? Iya, saya tahu artinya. Apa itu tabayun, Pak? Kok kita terjebak dalam Iya, saya tanya pengetahuan dulu seperti sebelum ini? Bapak tahu sistematika Oke. Islam, Bapak tahu dulu istilahnya Oke, dulu. saya dulu. terangkan ya. Oke, saya terangkan sama Din pertama ya. Saya terangkan Apa? ya. Silakan. Ya. Jadi saya menyimak. Oke, di dalam penulisan Sirah Nabawi itu pengumpulan berdasarkan informasi-informasi sebelumnya atau Salah yang ditanya, salah yang dijawab. Yang dimakna, yang ditanya sama si Dian, tabayun. Jangan Iya, kemana-mana dengar dulu. Anda. Artinya Tabayun. diklarifikasi. Tabayun. Ya, tabayun yang ditanyakan. artinya Ya. jangan di mute klarifikasi atau memvalidasi kan kira-kira begitu kan. Jadi jangan ini. Makna Ya, tabayun sudah yang Guru Anda Sandy jelaskan sama makna Sang tabayun. Setia. Dengarkan saja si Dian yang bicara. Si Dian ini kayaknya ada pencerahannya lebih masuk akal rasional. ini. Lebih berakal dia. Kalau Sang Setia ini mabuk, nggak bisa. Pertanyaanku belum kau jawab.
Di mana datanya tertulis? Lanjut, Bang Ya, Setia. pertanyaanku dijawab Bang dulu. Dian, lanjut coba. Di mana Kalau mereka ini datanya ngomongnya ngawur semua, nggak larangan jelas. atau aturan di dalam melakukan pernikahan kepada ibunya? Ada nggak aturannya di Nggak agama ada. Anda? Iya, Nggak ada. karena- Makanya Iya. jawab nggak ada atau Dengar apa? dulu. Apakah Nggak ada. pantas itu Dengar menjadi dulu. tuntunan manusia? Dengar dulu, nggak ada karena Apakah Saya jawab pantas dulu. ajaran itu diajarkan kepada Tadi manusia Bang yang Setia, tidak memiliki Bang Dian tuntunan? sudah dijawab semua tuh. Mana Iya. datanya? Di mana? Di mana? Apa yang kalian jawab? Di Di ma- di mana? Di Markus tuh banyak. Iya, baru ini kalian bawa data kan? Matius Apa ini ya. Matius itu? Bacakan Matius sama aku. 19 ayat 6 tuh datanya nggak ada ada. karena kami bukan binatang. Kami Karena tahu. monogami gak akan kawin mengawini lagi. Kau udah sakit. Bentar, Bang. Beda kan? Bentar, Bang. Bang Setia Beda sebentar, kan? ya. Beda kan daripada Dian, ya? Bentar. Beda kan kalau dari dia yang bicara, minta. Ya, kalau beda dia dari yang bicara aku ada minta. ilmunya. Kalau yang dua ini bicara ngawur, pakai cocok logi. Begini, Bang. Jadi mari kita sepakat kitab suci itu adalah berita yang berupa pertama yang harus kita sepakati, berita dari pencipta kita kepada hambanya. Dari pencipta kepada makhluknya, satu kita sepakat. Yang kedua, kitab suci itu harus kita sepakati bahwa dia adalah secara utuh bukanlah dituturkan oleh manusia. Kenapa? Karena manusia ini terikat ruang dan waktu tadi. Kenapa dia terikat ruang itu? Dia ada kepentingan, dia bisa punya hajat. Contoh, kalau mau lihat bukti kenapa sekarang aturan itu dibuat manusia, dia bisa berubah-ubah. Contoh undang-undang saja sekarang. Undang-undang itu sekarang cenderung berpihak kepada siapa? Kepada yang punya kepentingan dan punya akses kepada pembuat aturan. Itu yang kedua. Setuju, Pak? Setuju? Nah, kalau begitu, maka kita alam bawah sadar kita, akal sehat, fitrah akal kita akan mengatakan begini. Yang namanya kitab disebut suci itu, dia berasal dari pencipta manusia, ya. Dia bebas nilai dari kepentingan manusia semata-mata untuk kepentingan manusia, untuk mendapatkan keadilan sesama mereka, menciptakan satu ekosistem masyarakat yang beradab. Maka, aduh mohon maaf, saya di pinggir rel kereta api ini. Jadi intinya kitab suci itu sendiri membuat informasi, pertama siapa penciptanya, apa maksud kalian diciptakan, kemudian seperti apa hidup kalian, kalian akan kemana, hidup kalian akan seperti apa, bagaimana hukum-hukum di antara kalian, bagaimana kalau kalian meninggal, bagaimana begini, bagaimana begitu, detail. Kenapa? Manusia butuh tuntunan. Kenapa? Suatu hukum itu dibuat oleh Allah universal, berlaku lintas warna kulit, lintas suku, bahkan melewati zaman yang panjang seperti itu. Nah, Bang jadi Dian. ini, Oke, Bang jadi Dian, di Bang sini Dian Pak, pertama. sebentar. Saya selesaikan narasi saya akan menyimak Bapak. Jadi di sini untuk pemenuhan itu maka kita sepertinya harus pertama melihat kitab suci itu dari konstruksi bagaimana kitab suci itu diturunkan. Setuju Pak? Oke, Setuju? saya coba jawab ya Bang Dian ya. Saya coba Sebentar. jawab. Bapak setuju nggak kitab suci itu harus kita lihat seperti kata Bapak tadi. Bapak kan punya pertanyaan kritis yang Bapak ajukan kepada kami. Bagaimana yang namanya sirah itu dibuat, siapa yang membuatnya, berapa ratus tahun sesudah Rasulullah wafat. Bahkan Bapak mengatakan tadi Ali 800 tahun sekian. Artinya itu sebetulnya Bapak dalam diri Bapak mengakui bahwasanya penting sekali untuk melihat ketersambungan orang-orang yang menulis kitab suci itu atau orang-orang yang menyampaikan kehidupan zaman Nabi itu kepada umat-umat kemudian. Kan begitu. Setuju Pak? Setuju? Oke, saya setuju. Lalu yang berikutnya mari kita cek gitu loh ya biar jelas ini. Kan begitu. Nah, kalau tidak dapat, ya, maka kita kritisi itu. Contoh, di dalam Islam, tadi kalau Bapak bilang, bahwasannya siapa yang menulis Al-Quran, ya kan, siapa yang menulis Sirah Nabawiyah, semuanya itu terdokumentasikan dengan baik. Dari mana caranya? Maka di dalam Islam itu ada yang namanya ilmu sanad, ilmu rijalul hadis, ya kan, bagaimana matan hadis itu dilihat. Jadi kami dalam hal menerima informasi, bahkan seorang kiai yang kaliber internasional sekalipun,
itu bukan berarti dia bebas menafsirkan semau dia sendiri. Nah, Dian, saya tanya nih, pertanyaan saya, siapa yang menulis surat Al-Baqarah? Begini Pak, harus Bapak pahami, Rasulullah SAW menerima wahyu itu dia sendiri, tidak kepada sahabat. Nah, Jibril alaihissalam menurunkan wahyu kepada Nabi itu dengan cara diucapkan, Nabi menghafalkannya, ya. Dan memang Nabi oleh Allah diberikan kecerdasan, satu kali mendengar beliau menghafal itu, dan beliau menyampaikan kepada sahabat-sahabat itu, sahabat menghafalkan dan menuliskan. Memang betul di zaman Rasulullah SAW itu belum dikumpulkan dalam bentuk buku atau mushaf. Itu mulai dilakukan di zaman Abu Bakar, tatkala Umar mengusulkan kepada Abu Bakar karena banyaknya penghafal Quran itu yang meninggal. Kenapa kok bisa begitu sistemnya? Apa boleh cek hari ini berapa banyak orang yang menghafal Al-Quran? Pertanyaannya begini Pak Dian, setelah ditulis, kalau orang menghafal itu kan pasti ada tulisannya tuh. Saya sudah Nah, sampai ditulisnya sama Bapak. mana apa namanya media tempat dia menulis yang dihafal oleh orang itu, apa medianya, mana jadinya? Ada nggak sampai sekarang? Loh, kalau masalah begitu itu Pak, di zaman itu ditulisnya di mana? Di atas daun kurma, di tulang belulang, dan itu bukan satu-satunya cara Pak. Kenapa? Sesama sahabat itu mereka juga saling meng-cross-check dalam bentuk hafalan yang tiap hari kami baca. Pertanyaannya, kalau di tulang belulang itu kan sesuatu yang penting itu pasti nggak dibuang, pasti disimpan yang rapi, barang itu kan. Pasti diperlihatkan ke turun-penurun. Sekarang tulang belulang itu sekarang ada di mana? Sekarang begini, saya sudah sampaikan sama Bapak tadi ya. Tidak ada kitab suci yang mengatakan seperti Al-Quran. Inna nahnu nazzalna alaikal dzikra wa inna nahnu lahafidun. Iya, Pak Dian kan tadi bicara saya kasih tahu sama Bapak biar bahwa ayat-ayat itu ditulis saya di paham maksud Bapak. Saya paham tulang maksud belulang Bapak. lah, Cuman di begini Pak. pelapah-pelapah kurma lah. Oke lah, Betul, pelapah kurma betul. bisa busuk itu kan. Tulang Saya belulang ini katakan kan nggak Anda mungkin betul. busuk tulang belulang. Pak, itu udah berapa ribu Contohnya tahun yang Pak? jutaan tahun tulang belulang kayak dinosaurus itu masih Iya, ada betul. gitu loh. Betul. Tapi sampai hari ini, Nah, pertanyaan saya, kalau Bapak sebutkan yang tulang begitu, belulang tempat menulis itu surah itu barangnya ada di mana sekarang gitu loh. kalau bicara begitu, terus terang saja saya sampaikan sama Bapak, saya tidak tahu. Clear? Saya Muslim. Nah, Saya justru Muslim. begini, Saya izin Bang Dian, izin. sebentar. Saya Muslim. Saya berani mengatakan saya tidak tahu karena apa? Saya memang tidak tahu. Tetapi sebentar lagi saya turun. Bukan berarti saya kebetulan sudah azan maghrib. Saya harus sholat berjamaah Pak ya. Saya sampaikan dengan tegas kepada Bapak, di dalam sistem pewahyuan tadi, Allah menurunkan Al-Quran itu dengan sistematika yang unik. Pertama diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Al-Quran itu bisa semua orang bisa melafazkannya karena dia diturunkan dengan bahasa yang unik, dilafazkan, diberikan lagu-lagu yang indah, orang yang suaranya melengking bagus, yang datar juga bagus. Makanya tidak ada kesulitan orang memelihara Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran ini tidak saja ditulis tetapi memang diamalkan, dibaca setiap hari oleh para sahabat. Seperti saya nih Pak. Saya setiap hari mengulang-ulang minimal 200-300 ayat. Dan kalau saya salah, nanti ada saudara-saudara saya yang penghafal Al-Quran juga tahu. Itu antum kepanjangan. Yang itu hurufnya salah. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, sahabat-sahabat Nabi itu sendiri, pilihan-pilihan Nabi itu sendiri, memang orangnya cerdas-cerdas, kekuatan hafalannya juga luar biasa. Begitu. Nah kalau bicara Al-Quran pertama yang dibukukan, Mushaf Utsmani itu di zaman Utsman bin Affan itu ada 12. Kalau saya tidak salah, satunya masih ada kalau nggak salah di Turki. Ya, nah artinya di dalam di dalam menjaga kemurnian itu Al-Quran, keaslian Al-Quran itu, ya, itu sudah sedemikian rupa dijaga oleh Allah. Nah saya kalau balik ke sama Bapak, ya kan, bagaimana ketersambungan Matius, Lukas dengan yang namanya, mohon maaf, yang kalian sebut dengan Yesus. Tapi mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini karena saya harus sholat maghrib berjamaah. Di sini sudah azan Pak. Nanti boleh disambung lagi mungkin 15 atau 20 menit. Saya harus sholat berjamaah.
Mohon maaf, Oke. Afwan sama apa host sama abang guru Bang Nasution sama Bang Setia ya. Saya izin saya sholat maghrib dulu. Saya Oke, mute. langsung saya jawab ya, langsung saya jawab. Jadi begini, saya tanya dulu tadi, izin Bang Pak Dian sudah tahu. mengakui bahwa tulang itu katanya dia tahu. Siapa tahu si Bapak Guru Setia sama Bapak Guru siapa nih? Sandy, Bapak Guru Sandy sama Bapak Sang Setia ini tahu nggak di mana tulang-tulang itu yang udah ditulis itu kata Pak Dian itu? Apa Anda tahu juga? Anda nggak menyimak dari tadi. Guru Sendik itu kan Kristen itu. Izin ya, izin ya. Sebentar, izin Bang Setaulo ya. Izin. Bukan masalah Kristen, masalah sebentar, Bang. Izin. Islam. Iya, Al-Quran. Kita Dia masalah tidak pernah. yang yang Sebentar. ditulis di tulang-tulang itu katanya tulang-tulang di tulang-tulang. Nah itu kan pasti yang namanya tulang itu kan nggak mungkin busuk kan? Bukan. Jadi Ribuan begini, jutaan tahun sama itu nggak halnya mungkin ketika Bang busuk. Setia bertanya. Jadi saya tanya si Guru sama Setia tahu itu sama ceritanya. Ketika misalnya Sang Setia bertanya, adakah ajaran yang menyatakan bahwa menikahi segala macam jauh sebelum munculnya saya agama Kristen? tanya jangan udah kemana. Dengar dulu Bang Setaulo, saya ini Kristen bro, saya Kristen. Bang Sudah. Suta, kalau ada pertanyaan itu jangan ini ya, jangan sesama oten lah gitu ya. Sudah jauh sebelum datang agama Kristen, agama Islam atau tahayul dari Timur Tengah itu atau dari Asia Timur itu, saya ini Kristen bro. Kami sudah bermarga dan kenapa saya di mute? Jangan di mute dulu. Kami yang dulu tahun 672 itu Islam Syiah datang tuh ke Sumatera Utara tuh yang dibawa Kau oleh narasi menghujat, kau narasi menghujat. Kamu mengatakan bahwa itu tahayul dari Timur Tengah. Kamu menuhankan binatang yang menghamili ibunya, kamu nggak bisa. Tadi saya pertanyakan kepada Anda bahwa ada nggak aturan atau larangan di agama Anda mengawini bukan? Tentu nggak ada, kamu bilang. Memang nggak ada, karena memang Tuhan kaulah pelanggar utamanya. Di mana dengan mendefinisikan Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri yang menciptakan ibunya, lalu menghamili ibunya, begitu ya kan? Oke, Kalian yang sabar menyatakan ya. bahwa Tuhan kalian itu biadab, lebih hina Sabar ya, daripada Sang Setia, binatang. Hanya binatang yang membuntingi ibu kandungnya. Sabar Makanya ya, sabar Bang demikian, Setia ya. makanya tidak ada di dalam peraturan. Karena Sabar Imamat ya. 18 nomor 7 itu perjanjian lama. Perjanjian lama itu dibatalkan dengan matinya Yesus di Efesus Sabar dulu 2:15. dong. Maka nyata bahwa kamu mengatakan ajaran kamu ya ajaran yang benar, sedangkan Tuhan kau itu Tuhan yang biadab. Aduh, bagaimana Dia nih, di kok mana suruh Tuhan kau begini? itu kalian ceritakan adalah Tuhan yang menciptakan ibunya, terus membuntingi ibunya, terus yang lahir dia, begitu. Dengar dulu bro. Kenapa nggak Sudah. ada aturan? Yang aku pertanyakan kepada Anda dari tadi, saya Oke. bertanya kepada Anda, jawab dulu. Di Oke. mana aturan di dalam agama Anda? Boleh Nggak bisa tidaknya dia mengawini tanya. ibu kandungnya? Nggak Mana? nggak bisa Sudah dikasih dibilang ngomong. tidak boleh. Mana? Dikasih Tidak ada. ngomong. Karena apa? Tidak ada. aturannya. Apakah pantas ajaran yang tidak memiliki aturan ini diajarkan kepada manusia? Ada nggak aturannya? Ada nggak aturannya? Pantaskah ajaran ini agama diajarkan itu kepada sama manusia? itu Hanya tidak binatang boleh. yang mengimani ajaran yang tidak memiliki aturan seperti itu. Kami sudah mengenal yang namanya peraturan yang Anda sebutkan itu artinya Iya, tanpa mana agama mana Islam dan peraturannya, Kristen. mana Kami sudah mana mengetahui peraturannya, yang mana namanya para mana tunjukkan datanya, mana Jangan di mute dulu bro. Jangan mana di-mute mana dulu. tunjukkan datanya. Anda kok- Data dulu, jangan ngerocos kau kemana-mana. Kamu mengatakan ajaran kami ajaran tahayul. Jangan Justru ketakutan. ajaran tahayul Nggak inilah boleh bisa seperti berdiri itu, di negara ya. ini. Kalau ajaran Jangan kamu, seperti itu. kalau Anda kok ajaran mabuk kamu sih? tidak akan mungkin bisa berdiri Ya. di negara ini, ya. Ajaran kamu tidak Kok mabuk memiliki amat? aturan di dalam menikahi ibu kandungnya. Ada nggak aturannya di dalam agamamu? Tunjukkan sama saya, mana? Oke, dengar ya, dengar. Sang Setia izinkan saya 1 menit ngomong ya. Iya, Izinkan saya- tunjukkan data dulu. Kalau Tetapi nggak saya yang minta banyak terus. membuntingi ibunya kan orang-orang Sang Setia. Apanya ini? Dengar dulu, Justru dengar Tuhan dulu. kau membuntingi ibu kandungnya, kan diterjemahkan seperti itu. Yesaya Ada. 54 nomor 5. So, Yohanes 41:14. Yohanes 10:30. Bagaimana Dengar caranya? dulu. Ya itu dia menciptakan ibunya, terus menjadi suami bagi ibunya.
Kenapa suka ke Ya, ya saya 54 nomor 5, datanya lengkap. Nah, Kalau kamu mana? datanya Mana lengkap. datanya? Kalau kamu mengatakan kami memutingi bukan kami sendiri. Ayo, so tahu lu. Mana datanya? yang oke, dengar dulu bro, bagaimana orang berbicara nggak selesai? Datamu mana? Larangan yang aku minta Dengar dulu, di Bro. mana? Yang aku minta data menikahi bukan kandungnya di mana tertulis? Bang Guru. Udah dengar ya, Kalau ngomong dengar itu ya. harus datanya itu. Itu Iya, dengar dulu bro, dengar dulu. Saya tadi sudah membenarkan yang dinyatakan oleh Dian Pratama bahwa di zaman Abu Bakar ke Nabi Muhammad itu sendiri kan sekitar 200 tahun. Kok saya kemana-mana membenarkan kita itu. ini sekarang? Kok kemana-mana kita diskusinya? Dengar dulu, Yang aku bro. minta Saya jangan sudah loncat-loncat membenarkan kayak itu monyet, tadi, jangan bahwa kayak mungkin kakak itu berdiskusi. diceritakan dan ada yang Jangan menghafal kayak dan kakak menjadi berdiskusi ya. oral. Jangan Cerita kayak orang kakak berdiskusi Bang ya. Guru. Tolong jangan seperti kakak Yang berdiskusi. diceritakan Yang sudah aku turun-temurun. pertanyakan Saya belum Anda membenarkan jawab. Tidak pernah mendakwakan itu Iya. salah. kasih datanya Dan yang kemudian Yang aku tanyakan belum Anda jawab. ini Yang aku tanyakan belum Anda jawab kan Anda kan udah kemana-mana. Kayak monyet Bosku, ya Islam Anda udah bicara. begini ya sekarang ya. Hah? Jujur Udah kamu begini ya yang Islam jelas sekarang? kamu minta, aku minta sama kamu datanya mana? Hah? Datanya mana? Inikah kualitas dari sang setia sebagai Islam? justru inilah kualitas daripada debater Kristen yang Mana hanya apa sih punya bilang? lompat-lompat kayak monyet. Kok mabuk? Biar nggak ditanya, biar nggak dipertanyakan, mereka lompat ke sana, lompat ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum datang fiksi, ini fiksi dari Timur Tengah itu antara Kristen dan Islam, Nusantara sudah jauh beradab. Udah beradab kita. Jadi Kristen itu dibangun atas dusta ya. nggak tahu tentang moral? Jadi Kristen itu dibangun atas dusta itu. Kalau tidak ada dustanya, tidak ada Kristen. Sudah jelas menjadi Nggak ada Kristen itu kalau tidak berdusta ya. Jadi ajaran dusta mereka itu. Kristen itu cuma ajaran dusta aja gitu ya. jangan di-mute dulu. Ya, Karena kamu Jangan di-mute, jangan di-mute. Dan dari yang kemana-mana kemudian, kau. Kalau Anda Semakin melebar narasi kamu orang Kristen itu semakin banyak dustamu. Tapi Pak, Karena Kristen itu berdiri atas dusta. ini kok itu begini dusta itu. kali. itu pernyataanmu. Ya. Jadi ajaran yang dusta. Jadi ajaran Kristen itu berdiri atas dusta. Yakin sama Tidak akan ada Kristen kalau tidak ada dusta. Itu aja gitu. Roma 3 ayat 7. Ya, jadi semua orang Kristen Kalau Allah hanya berdusta saja, tidak ada yang lain, cuma dusta aja gitu. Tidak ada, kau nggak punya sanad, nggak ada yang pernah verifikasi Bibelmu itu. Bukan, jauh. Kamu cuma Itu datang, Nggak kami ada. Batak sudah mengetahui. Kami Batak Dusta sudah semua. mengetahui bahwa tidak boleh menikahi. Bukan Kristen itu lahir di Batak sudah Batak. tahu Kristen itu. itu lahir di Batak ya. Om doang. Kristen itu bukan lahir di Itu Batak juga kami orang ya. Batak mengetahui daripada Anda yang mengetahui itu. Di mana Bagaimana sih Anda? data di dalam Bibel Memang. Anda yang saya tanya? Di mana Jangan Anda datanya? campur-campur Kami sudah pertanyaan saya dengan melaksanakan itu. lain. Di mana datamu? Datamu di mana? Di mana datanya? Bagaimana saksi ini? datanya di mana? Sudah. Oke, Datanya di mana? ini konsep ketuhanan Kristen dibangun atas dusta, ya. Kau dengar dulu. Dengar ya. Ya, aku bacakan. Dusta ya. Ada, semuanya kita bisa kok. Ini persoalan kecil sih kalau bahasa dusta gitu. Yang orang nggak bisa naik ke surga. Apapun yang kamu ada kok di Islam itu, tenang aja. Dengar dulu. Konsep ketuhanan Kristen itu dibangun atas dusta. Jadi kalau tidak berdusta, nggak berjalan gitu. Copot sana, copot sini, gitu. Makanya bro, Jadi Anda itu secara tidak langsung itu mengakui ketuhanan Allah yang ada di Islam gitu. Kau nggak pede kalau nggak kau pakai Allah gitu ya. dengar dulu bro, dengar dulu. Itu dusta. Dengar. Nggak ada yang bisa didengarkan. Ajaran dusta nggak boleh didengar manusia. Mana? Tunjukkan Manusia tuh nggak boleh dengar ajaran dusta gitu. Kalau Oke, Anda saya bisa terangkan sama membuktikan MTV faktanya ada di Tato. dunia Saya ini. Nggak usah diterangin. Aku jijik dengarnya kalau semakin bernarasi semakin dusta bang. Nggak mau aku dengar yang gitu-gituan. Oke, tahun 672 Islam itu Nggak ada. Sumatera Utara bro, 672 ya, jangan kau bantai ini. Artinya kami sudah sangat lama menjadi Islam, walaupun itu Islam yang kebatinan atau Syiah ya.
Saya terangkan sedikit. Apa? Ini sejak dengar dulu bro. Nama pembawanya itu Syekh Mahmed dan makamnya itu ada di Barus. Itu yang harus dipahami. Dan ketika Syekh Mahmed datang, dia menyatakan apa? Peraturan yang kau bawa itu sudah ada sama kami. Dan yang kemudian apa yang dinyatakan oleh Syekh Mahmed? Saya datang membawakan ajaran yang ingin menyempurnakan Batak itu kalian. Disampaikan itu dan itu diterima. Coba baca di dalam catatannya dari Buya Hamka itu kan ada kan, bahwa ada ajaran dalam Batak itu yang tahun 700-an sudah mengandung agama Islam tuh. Jadi jangan kau ajari dengan seperti itu. Artinya kalau saya pertanyakan, menikahi ibu segala macam itu diperbolehkan atau tidak? Budaya kami jauh sebelum Anda menyatakan itu, kami sudah melakukan itu. Jauh sebelum kami sudah bermarga, dan sesama marga itu tidak boleh menikah. Artinya itu lebih canggih dong. Kami lebih paten dong dalam menjalankan itu. Jangan dipertanyakan hal seperti itu. Masa hukum-hukum seperti itu aja diperlukan? Kita itu manusia, tahu moral. Guru Sending, sebentar. Silakan. Sebentar, Guru Sending. Anda Silakan. tadi menerasikan bahwa Abu Bakar itu jauh 80 tahun kan bilangnya? 800 tahun, ya. Oke, saya terangkan Datanya ya. di mana itu? Muhammad- Datanya oke, di mana? Dengar ya. Datanya di Oke, mana? sebentar. Oke ya, dengar ya. Sebentar bro. Nabi Muhammad itu 632 dan sudah Abu Bakar itu tahun 800-an. Artinya itu berbanding 300 tahun, 200 tahun. Dan ketika itu dia disuruh oleh Umar bin Khattab untuk segera membukukan. Saya meyakini itu bahwa Data itu Anda adalah mana? Data Anda mana? Dengar dulu. Jangan Anda bernarasi, tunjukkan datanya dong. Oke, dengar dulu. Ya, bro. data dulu, jangan ada. Data dulu, kok narasi udah lewat itu, kamu dusta benar ini kan nih. Jadi kau narasikan dulu dusta, baru kau turun gitu ya. Oh, jadi Itu teknik oten itu. Kamu narasikan dusta dulu, baru kau turun gitu loh. Nggak malu-malu kau itu. Begini, Di mana aja begitu. Nggak usah bicara hukum lah. kalau nggak ada data itu sama bohong, itu fitnah besar itu. Umar bin Khattab itu tahun berapa? Ada yang tahu Datamu nggak? mana? Datamu mana? Jangan kamu berbohong di sini Ada terus yang tahu kabur nggak nanti Umar bin ya. Khattab tahun berapa? Ya, mana datanya? Ayo, tahun berapa Ada dia yang tahu lahir? Umar Mana bin mana Khattab? datanya? Kalau Mana nggak tahu, datanya? bisa Mana terangkan. mana datanya? Ayo, tunjukkan. Tunjukkan Jangan datanya, ayo. di-mute, jangan di-mute, Kita jangan saling di-mute. menghargai lah gitu loh. Kalau nggak ada datanya ya. Umar bin Khattab itu jelas tahun 800-an. Ya. Tunjukkan datanya di mana? Di mana tertulis Tuhan 800-an? Tunjukkan datanya. Ini Lord Nafiri tadi, apa yang kamu bakar di Al-Quran? Kontol. Kamu yang bakar Al-Quran ya? Hei manusia iblis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz datang. Lord Nafiri, Silakan dong. setan kau iblis ini. Tampak dulu yang isi. Kita turunkan aja dulu. Hei, Sebentar Bang MTV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau dialog? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke. Ada yang mau dialog? Ini Guru Sending, dia mengatakan Abu Bakar itu tahun 840-an, sekitar 300 tahun berbeda dengan Rasulullah. Jadi kita minta data sama dia, nggak ada dia menunjukkan datanya. Itu Kristen apa gimana? Kristen. Nah, dialog aja. Berani nggak dialog dengan saya? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 Kristen Ustaz Ata. Lanjut. Bukan? Baru. Ya, Enggak bukan? sih, mohon maaf Ustadz Arif, aku turunkan dulu si Lord Nafiri karena nggak ada ilmu dia, nggak bisa itu kita ada, dia cuma mau menghujat aja itu. Oke, Sang Setia diam dulu ya biar saya. aku udah cari ini orang ini Lord Nafiri. Nanti datanya dikasih saya bang ya. Udah. Biar saya sama Ustaz Tahta yang lain diam dulu. Nih, apa temanya? Udah. Yang mau kita bahas sekiranya pakai dalil kita. Oke. Kita mau diskusi teologis atau histori? Bertahu. Terserah, yang penting pakai dalil nanti ketika menyampaikan. Ayo. Sesuai tema. Ya, sesuai tema dengan yang saya tulis di atas itu. Yuk. Ayo. Oke. Ini Silakan. oke. Yesus hanya utusan. Oke, saya jawab dalilnya di mana. Ini untuk membantah ya, untuk membantah bahwa ketika Anda menyamakan antara aspek Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, bahwa dua-duanya itu adalah sama-sama firman atau kalam Allah, karena kalam Allah itu sama dengan zatnya. Zat itu adalah hakikat Allah itu sendiri. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah firman
dan segala sesuatunya itu dijadikan oleh firman. Dan yang kemudian kalau Anda bertanya kepada saya, apakah kalam nafsi itu adalah kalam nafsi, sudah jelas berbeda. Tetapi kalam nafsi adalah dezat Allah itu sendiri, yang kemudian hakikat dari Allah itu sendiri. Dan mungkin kita akan mengetahuinya di dalam ilmu husuli dan ilmu huduri, untuk menentukan bahwa di dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama. Dan yang kemudian di mana penjelasannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dan ketika Allah menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia yang merupakan manifestasi dari firman, itu hal yang logik. Dan ketika kalam nafsi menjadi kalam nafsi yang kemudian menjadi Al-Quran, itu juga hal yang logik. Dan yang kemudian saya tidak pernah menentangkan itu karena itu bersifat iman. Silakan. Oke. Jadi saya tunjukkan dulu bahwa dia memang seorang utusan. Sesuai Matius 15:24, diutus untuk Israel. Lalu apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana dalilnya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu kamu apakan firman Tuhan itu? Aku sampaikan kepada mereka umatku Israel. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya dalam Bible apa itu firman itu? Perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Jadi kamu itu firman apa? Manusia menerima firman. Saya ini manusia yang menerima firman. Dalil dong, sus. Oke. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Lalu siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25, Lukas 10 ayat 21. Di mana Bapamu itu yang menjadi Tuhan itu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa kelihatan, sus? Tidak. Yohanes 5:37. Jadi jelas. Jadi Yesus itu bukan firman jadi manusia, tapi manusia yang menerima firman. Kalam nafsi, kalam lafzi itu maksudnya apa? Firman yang Yesus terima kalau dibukukan menjadi Injil. Sama seperti Islam. Mana firman Tuhan itu? Ya Al-Quran itu. Kalamullah. Qala ta'ala fi kitabillahil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi yang firman itu, firman wahyu yang Nabi Muhammad terima. Begitu juga Yesus. Sus, yang firman itu kamunya atau firman yang kamu terima? Yang aku terima, tata. Yohanes 11, Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi firman tidak pernah menjelma, diterima oleh Yesus. Bagaimana caranya, sus? Ya aku mendengar. Firman yang aku terima, aku dengar. Mana dalilnya? Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya. Jadi Yesus itu mendengar firman. Firman tidak pernah menjelma, diterima oleh Yesus. Gitu. Lanjut, silakan. Oke, sekarang pertanyaanku, kalam Allah itu Isa Al-Masih. Kalam Allah itu juga atau tidak? Kalamullah itu adalah kalam yang Yesus terima, sebab segala firman, nah itu firman Allah. Ini simpel loh. Kalam Allah itu hakikat Allah itu juga atau tidak? Al-Quran, kalamullah itu bukan apa? Kenapa? Kalam Allah itu juga atau tidak? Tidak, sifat itu. Allah mendengar, Allah berbicara, itu sifat. Sama dengan ini. Allah kuasa. Apakah kuasa itu Allah? Loh, itu orang sifat kok. Kalam Allah itu juga, Allah itu juga atau tidak? Oke, sekarang gini. Allah itu kuasa, apakah kuasa itu Allah? Enggak, pertanyaanku, kalam Allah sifat itu. Yang kamu tanya sifat. Misalnya gini, Allah berfirman, Allah mendengar, Allah mengetahui, itu kan sifat. Dengar kamu dulu. tanya, Allah itu kuasa, apakah kuasa itu Allah? Kamu nanya gitu kan? Oke, saya terangkan sama Bang Tahta. Silakan. Oke, kalau atau begini aja, sebelum saya bertanya, mungkin di sini Anda memahami. Jelaskan pemahamanmu tentang pengenalanmu di dalam ilmu husuli yang menjadi ilmu huduri untuk mengenali Allah itu sendiri dalam Asmaul Husna itu. Silakan, terima kasih. Oke, Asmaul Husna itu nama-nama
yang baik ya, nama-nama sebutan seperti huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Rahim itu Allah itu maha pengasih maksudnya. Ya Razzaq, Allah sang pemberi rezeki. Itu nama Asmaul Husna, itu sifat termasuk. Ilmu dari pemahaman husuli sama huduri, kemudian kau menyebutkan itu menjadi Asmaul Husna itu, silakan. Jangan langsung Itu ke situ. sifat sama dengan sifat seperti Ar-Rahman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu kan sifat itu. Enggak, Bang Tahta Pengasih paham nggak penyayang. ilmu huduri dan ilmu huduri? Paham nggak? Nah, iya tidak ada hubungannya dengan itu. Oh, nggak ada. Nah, sekarang nanya, Yesus itu menerima firman apa enggak? Oke, Ayo. iya, makanya itu pertanyaan yang bagus. Nah, sudah. kalau kamu jawab iya, itulah firman Tuhan yang Yesus terima, sama dengan Islam Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad. Saya terangkan loh, saya terangkan. Silakan. Yesus itu adalah manusia, sudah. Nah, terus. Sudah. Tetapi aspek yang ada di dalam manusia Yesus itu adalah ketuhanan. Di mana dalilnya? Dengar ya, karena firman yang menjadi manusia. Tidak ada, firman itu diterima oleh Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini kok nggak ada ketika Nggak ada. dengar dulu, ketika Allah itu adalah firman itu sendiri, dan firman itu sendiri menjadi daging, dan daging itu adalah Tidak manusia. ada. Dengar Allah dulu. itu firman nggak ada. Dengar dulu, dengar dulu. Bang, beda dengan terima dan menyampaikan ya. Iya, dengar Kalau dulu. Muhammad itu terima. Nah, Yesus juga menerima. Yang itu Yesus juga menyampaikan, menerima. ya kan? Nah, itu aja. Itu aja perbedaan. Dengar Yesus dulu, bro. menerima Dengar apa dulu. enggak? Ayo, Yesus Iya. menerima apa enggak? Oke, dengar dulu. Tadi Kan bilang kan sudah saya penyampaian. bilang. Muhammad itu terima deh ya. Itu beda itu. Sudah dengar dulu ya. Yesus juga menerima apa yang kusampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Oke, dengar dulu bro, Bang Ustadz Tahta. Saya masih Silakan. mengakui Ustadz ini. Saya masih mengakui di sini sudah. Terus. Oke, ketika itu sudah dilafalkan oleh mulut, maka itu akan menjadi namanya kalam lapsi, bukan lagi kalam nafsi, karena sudah diinterpretasikan oleh mulut. Kira-kira begitu kan? Ya, terus. Oke, ketika yang di dalam manusia Yesus itu adalah firman, maka dia selalu menyatakan aku tidak Mana ucapan Yesus bahwa dia firman jadi manusia? Yang saya tahu kata Yesus, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Aduh, bagaimana Menerima ini? firman. Yang mana? Mana datanya? Coba. Oke, Oke, saya terang. Yohanes 15:50. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Iya, Nah, ini dengar dulu. firman dia. Itu kan sampai itu menyampaikan itu loh. Menerima dia. Itu kan katanya Oke, menyampaikan. sekarang saya nanya, bukan menerima. ajaran Yesus dari siapa? Ajaran Yesus dari siapa? Dengar You dulu ngerti nggak itu bahasa itu? Enggak, kalau Bang Tahta tahu di mana kalam lapsi, di mana kalam nafsi, dia tidak akan bingung di sana. Yuk, Karena ketika kalam nafsi itu seperti saya misalnya menghayal dalam hati saya. Dengar Tidak ada dulu. kalam kan, tapi ada di dalam diri saya. Kalau kalam lafzi itu kalam yang Allah keluarkan didengar oleh Yesus. So, Yesus sampaikan dengar ya dulu, apa yang aku sampaikan ya, iya Tuhan. Akhirnya apa yang aku sampaikan kata Yesus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Itulah kalam lafzi yang Yesus terima itu. Bang Tahta dengar dulu ya, dengar ya, Silakan, dengar ya. silakan. Oke, dengar ya. Ketika segala sesuatu yang disampaikan itu sudah diinterpretasikan oleh mulut, itu sudah menjadi kalam lapsi karena sudah lafaz dia. Tetapi ketika yang masih berbicara di dalam bahasa rasa atau dalam hati, dan itu bersifat pewahyuan yang dalam hati, itu namanya kalam nafsi. Oke, Karena saya nanya sekarang, Yesus menerima wahyu seperti Nabi Muhammad apa tidak? dengar dulu, kok langsung seperti itu? Loh, Masa kan saya kamu harus nggak ajar? tahu kok. Uang menurut kamu firman jadi manusia, kata Yesus manusia yang menerima firman. Mana yang benar? Oke, dengar dulu bro. Masa saya harus mengajari Anda tentang seperti itu lagi? Maaf nih ya, di mana dalilnya Muhammad menerima firman? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, An-Najm ayat 3. Apa yang kusampaikan bukan dari diriku, tapi wahyu. Sama dengan Yesus, Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan Bertentangan Itu satu-satu dulu. Kamu ini gimana sih? Satu-satu dulu selesai. Iya, dengar. Masa saya Bang Tahta, kalau saya selesai berbicara baru Anda potong, udah? Udah ya. Silakan. Ketika dengar dulu Bang Tahta.
Lanjut. Ketika firman menjadi manusia, menjadi daging, dan daging itu adalah daging yang hidup, nah, dan itu manusia, Anda bingung. Nah, ketika firman atau kalam nafsi menjadi kalam nafsi, yang itu substansinya adalah Al-Quran yang merupakan hakikatnya adalah buku, Anda tidak bingung. Oke, sekarang pakai dalil, pakai dalil. Dengar Mana dulu, ucapan bro. Yesus? Kok dalil? Mana dulu. ucapan Yesus bahwa dirinya Anda firman jangan jadi bicara manusia? tanpa data, Tunggu Guru dulu. Sending. Kalau Jadi enggak, gini, saya lemparkan Anda ke Oke, bawah. sekarang Dari tadi kita Anda pakai nyerocos data. tanpa data. Di surah Kata Al-An'am Yesus. 19 sama Tunggu dulu, Al-Nahl tunggu dulu. 64, Kita pakai Muhammad data. tidak Oke, diberi pakai data firman. gitu. Mana ucapan Ini ya kita kenapa sih? Etik kamu ada nggak? Kamu beretika enggak nih? IBG. Kok Kristen begini banget sih? Kita sekarang pakai Saya data. nanya. Menurut Yesus, Yesus itu manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Terus mana dalilnya ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Silakan. Oke, saya terangkan ya. Saya terangkan. Mana dalilnya kalau Anda bertanya bahwa firman itu sendirilah yang menjadi Yesus itu sendiri. Jadi kami tidak pernah menyembah yang namanya kitab suci. Karena kitab suci itu, dengar dulu bro. Karena kitab suci itu adalah interpretasi dari pengetahuan setiap penulis dan itu menjadi pedoman loh, bukan menjadi dasar iman. Sudah, tetapi dasar iman kami adalah Yesus Kristus sendiri. Ada Kristen yang pinter nggak? Yang sekiranya menguasai Bible gitu, ada nggak? Oke, dengar dulu bro. Masa saya bertanya ilmu husuri dan ilmu huduri Anda tidak paham? Yaitu ilmu yang menjadi sesuatu hakikat dan ilmu yang menjadi eksistensi dari suatu keberadaan. Itu aja Anda nggak paham. Curhat namanya ini. Kok curhat? Masa saya harus mengajari Anda seperti itu lagi? Padahal Anda kasus loh. Anda sekali berdusta ilmu itu aja juga nggak paham tuh. Kata Yesus dia menerima firman Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Jadi dia itu utusan penyampaian. You paham nggak tentang ilmu perwujudan Nah, kalau sama ilmu menurut eksistensi? kamu Yesus itu firman jadi manusia, mana ucapan Yesus bahwa dia firman jadi manusia? Silakan. Masa saya harus mengajari Anda sekali berustad? Gak ada. Tentang Islam yang benar kan udah Nggak ada. kacau lu. Bagaimana Gak umatmu? Ada apa enggak nih? Coba. Coba. Ada apa enggak? Hah? Ada apa enggak? Padahal di bukunya tafsir Imam Al-Ghazali itu sudah ada. Di catatan Ibnu Katsir Tafsir juga yang sudah mana? ada. Ayat Tapi apa? Anda tidak mau Jadi membacanya ada karena udah apa enggak? kacau itu. Satu-satu dulu, ayo. Kacau nggak? Kacau. Enggak ada berarti ya. Silakan nonton yang lain. Tunjukkan datanya ya. Aku izin sholat dulu ya, bentar aku mute ya. Aku izin sholat dulu, udah azan ini. Guru Sending silakan berbicara dengan data ya, jangan hanya narasi pribadi. Satu-satu kalian Biar bicara saya- satu-satu. Silakan. Dalilnya langsung data. Jadi begitu yang Ustadz Tahta ya. Saya pikir Anda itu sudah menjadi Ustadz yang kafah tuh. Data Rupanya dulu. masih pemahaman syariat. Langsung data. Saya memutuskan bahwa Anda itu Langsung data. Anda Kalau masih mau menjadi dialog setara dengan badut itu dengan Tahta, saya. Terima kasih. Harus hafal Bible. Kalau mau dialog dengan Kenapa Tahta. di dalam Quran itu bertentangan ya? Muhammad tidak Jawab diturunkan. dulu, ada apa enggak ucapan Yesus firman jadi Muhammad manusia? tidak menerima kitab. Kalau Yesus menerima enggak? Yesus menerima, dia firman itu sendiri, dia Allah sendiri. Di mana dia menerima firman? Coba. Tadi sudah aku Dia tunjukkan Allah dalil. sendiri. Al-Furqan 6 dan 7 tuh, Maha Di Pengampun, Maha mana Yesus Penyayang. mengatakan Allah sendiri? Ya. Yesus, kamu itu Allah sendiri, Iya, tidak kau Tahta. menyebut aku guru dan Allahku Tuhan. Tahta, Allahku ada di langit Tahta. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9, dia nongkrong di langit. Nah, Iya, sepertinya Kau Ustadz menyebut Tahta aku ini lebih guru paham dan Alkitab Tuhan. daripada Al-Quran. Ditanya Terus Al-Quran dia mau bingung. nanya apa tentang Alkitab ini Al-Quran? membahas. Mau nanya apa kamu tentang Dia Al-Quran? mempelajari Alkitab sampai lupa belajar Al-Quran. Kan kacau ini 70 Ustadz. murid kembali, ya dia bilang Oke. begini, Tuhan, setan-setan pun takluk dalam namamu. Ya, di Markus tuh dikatakan tuh, Markus Wong berapa? sama 10 kalau nggak Romawi salah aja itu. dia tuh takut kok melarikan diri dia. Iya. Iya, dia takut karena dia manusia. Zaman ini Bapak, weh Iya, dia- Petrus, makanya. berjaga-jagalah Petrus. Berjaga-jaga takut dibunuh aku Petrus. Nah, Kalau dia lari, Bang, kalau dia lari nggak ada kata Muslim, Bang. Kalau dia Aduh, nggak Bang. disalib nggak ada kata Muslim, berserah diri nggak ada. Bapak saya mau nanya, disalib itu keinginan siapa itu? Yesus disalib keinginan siapa? Ya keinginan dia, keinginan Bapa. Salah, salah keinginan iblis. Ya, coba Salah. baca.
Udah Yohanes rencana itu 8:24. dari kejadian manusia Iblislah itu yang sudah menjadi bapakmu direncanakan. dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu iblis. Ia adalah pembunuh manusia. Bagaimana Sus caranya iblis membunuh kamu Sus? Dengan cara melibatkan Yudas. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas. Gitu kan? Ya kan dibilang terkutuklah yang karenanya anak manusia itu disalib. Walaupun enggak karena Yudas, tetapi dia berarti harus Yesus menjalani terkutuk. itu. Oke, berarti yang Dia harus disalib itu menjalani orang terkutuk berarti Yudas. dong. Karena kalau Yesus nggak disalib, Bang, nggak ada kata Muslim, berserah diri. Kalau boleh cawan ini lalu daripada Di mana nggak ada datanya? Islam, Datanya di mana? berisa Datanya di mana? al-masih. Ya, tidak datanya ada di mana? Islam, berisa al-masih. Itu datanya yang di sisi Allah kan Yesus. Islam itu Isa Nggak ada. al-masih. Ya kan? Apa artinya al-masih? Apa artinya al-masih? Iya, yang diurapi. Berarti Dajjal itu di al-masih juga, diurapi juga Dajjal. Masih tidak Dajjal. dong. Muhammad itu ikut Isa, makanya dibilang berisa al. Udah bang, Ikut Isa kalau udah punya al-Masih. data bang, kalau udah punya data dosa curhat bang. Kita Saya mau data-dataan ngasih di detail, Al-Quran yuk, yuk. Bang, Kalau oke. Muhammad itu ikut Yesus, ayo. Oke, di mana dalilnya? Di Ya. mana? Muhammad tidak diturunkan. Muhammad Di mana tidak dalilnya? diturunkan kitab ya, yang diturunkan hujan, buka An-Nahl Di mana datanya? 6465. Di mana datanya? Ya, Jelaskan. fakta sejarah yang diturunkan hujan. Itu harus dipikirkan dulu. Kok di Ya, Al-Quran kita buka An-Nahl 6465. Kami tidak menurunkan Kristen, kitab satu-satu ya. kepadamu Muhammad. Satu-satu. Ya, ayo kita buka An-Nahl 6465. Kamu hanya menjelaskan apa yang diperselisihkan. Muhammad berdiri di Kamu tuh gak tengah-tengah nyambung, menjelaskan gak apa yang nyambung kamu tuh mau dialog mau curhat sih? itu yang kamu bilang katanya Muhammad. Ini Muhammad tidak diberi kitab, tidak diturunkan. Bang, kalau tidak diberi kitab, yang dihafal oleh Iya, jutaan umat Islam itu apa bang? Hah? Yang dibaca, Justru Yesus dong, ini, dibaca. Yesus cuma ngaku-ngaku sebab segala firman yang kau sampaikan Muhammad kepadaku. itu megang Injil, Bang. Tunggu dulu, tunggu. Coba kita sekarang gini bang. Nabi Muhammad diberi kitab, kitab itu sudah dihafal oleh jutaan umat Islam. Muhammad bukan nabi. Sekarang bang, coba. Sebab ini tak mau dialog ini orang ini. Kamu itu, kalau kamu mau melawan fakta, ya, kamu harus hafal Bible, oke? Bang Hos, WG ini Quran aja kita ngomong Quran. Kita ngomong Quran. Saya baru baca Quran separuh nih. ini ya apa? Oke. Pak Tata, Ayo. Pak Tata. Apa? Boleh saya izin bertanya? Oh, wajib itu. Kalau ke saya wajib bertanya, ayo. Oke. Apa? Apakah Al-Quran itu memang maksudnya dikasih sama malaikat atau gimana itu? Diwahyukan oleh malaikat kah dikasih sama kasih ini? Oke. Muhammad. Saya jawab. Semua para nabi itu menerima wahyu pakai malaikat, bang. Semua Pakai malaikat ya? Nabi Muhammad. Itu firman ya? Tunggu dulu, bang. Ini saya jawab. Nabi Muhammad wahyu turun. Jangan dipotong latihan. Kau beradab dikit lah. Musa juga menerima wahyu pakai malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Kisah para Rasul 7 38. Kisah para Rasul 7 53. Kisah para Rasul 7 30. Abraham menerima wahyu pakai malaikat. Kejadian 22 ayat 11. Yakub menerima firman pakai malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Zakaria turun malaikat. Lukas 1 ayat 11. Elia pakai malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Maria didatangi malaikat. Lukas 1 26. Kenapa kau pakai malaikat? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6 18. Oke, silakan. Apa lagi? Bang, pertanyaan saya bang begini ya bang ya. Kitab Al-Quran itu diwahyukan, disampaikan oleh malaikat tidak atau gimana? Iya, semua para nabi. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Abraham, Yakub, semuanya malaikat yang berfirman melalui malaikat. Itu tipu muslihat itu bang. Kan begini Ya, berarti ini analoginya. tipuan dong. Berarti Bibelnya tipuan. Analoginya kan begini. Malaikat itu kan Allah itu kan di bawah malaikat ya. Oke, sekarang bang coba bang, ketika Musa menerima Taurat, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api.
Begitu juga kisah para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Kisah para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat Musa. Begitu juga dalam kisah para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Begitu juga kepada Abraham. Tidak berhak untuk menyampaikan. Begitu juga kepada Abraham. Kejadian 2. Tenang dulu, santai. Begitu juga kepada Abraham. Kejadian 22 ayat 11. Bang, jauh-jauh tapi semua bohong, Bang. Al-An'am 34. Sungguh telah datang kepadamu sebagian berita para rasul. Sebagian. Tadi aku bilang di Bible itu dusta. Ngapain kamu cari-cari premis di sini? Bagiannya itu dusta, Bang. Ya. Silakan, mau nanya apa lagi, Bang? Karena malaikat itu di bawah Allah dia. Kamu nanti dusta. Kamu mau nanya apa? Dipercaya dengerin. Kamu mau nanya apa? Muhammad itu bawa Injil, Bang. Dengerin. Al-Azab 45, 46, 47. Kamu Muhammad mau bawa nanya Injil. apapun, tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo, silakan. Mau nanya apa lagi? Muhammad bawa Injil, Bang. Bawa Injil di mana? Di mana dalilnya? Al-Azab 45, Coba 46, 47. Baca. Menjadi saksi kabar gembira. Ayat 46-nya tentang agama yang dari atas, yaitu Isa itu, ya kan, yaitu terang. 47-nya mengenai karunia yang besar. Karunia yang besar apa itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa. Muhammad bawa Injil. Ini ngebaca nih sudah dia konsep ini memang ini. Enggak, itu Al-Azab, baca. Karena saya punya Quran tahun 71. Ya. Khadijah itu orang Kristen. Waraka orang Kristen menerjemahkan Injil bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Disitulah dia mendapatkan kerasulannya. Rasul itu orang yang sudah menjadi Kristen. Roma 16 ayat 7. Muhammad itu orang Kristen, cuman karena beda lafaz jadi pengikut Isa Al-Masih. Islam di sisi Allah. Hanya satu. Aduh, penyesatan ini. Allah Bapak itu yang Muhammad jalannya benar. Inilah Kristen ini dibangun atas dusta ini. aja diciptakan itu. Enggak, ini kebenaran. Semuanya didustakan. Aduh. Enggak, perjanjian apa yang diambil dari Bani Israel? Makanya Kristen hadir itu karena ajaran dusta. Sampai dari gini kok masih dusta-dusta. Aduh. Di atas 2 perjanjian. Kalau Muhammad di perjanjian baru. Perjanjian lama itu segala sesuatu yang sudah berlalu. Al-Hijr 13. Kalau kamu mau dialog, ayo kita dialog. Apa yang mau kamu bahas, ayo. Kita pakai dalil, ayo. Jangan cuma nyerocos kayak ini jambung, ayo. Dia sudah konsep memang ini. Konsep dusta. Kan Muhammad Allah mengendaki manusia menjadi satu umat saja. Sadarlah ya. Daripada Islam itu memang selalu bawa ayat-ayat doib gitu ya. Jadi kamu enggak, itu Allah memang mengendaki. Enggak gimana kontol kau? Allah mengendaki manusia menjadi satu umat saja. Itu ada di beberapa surat tuh. Iya, satu umat aja untuk Islam. Iya kan? Yang mengingkari yang kufur. Gantian. Yang kufur itu yang mengingkari. Tian dulu, silakan. Tian dulu. Firman yang hidup yang benar itu tidak boleh disampaikan sama malaikat. Malaikat itu diciptakan. Di mana ada firman hidup itu di mana? Untuk menyampaikan kebenaran Allah itu sendiri loh. Di mana? Allah itu kan kebenaran. Jadi satu-satunya orang yang datang dari Allah itu yang benar untuk menyampaikan firman yang benar kepada manusia supaya dia memperoleh hidup yang kekal, hidup yang di surga ya. Coba saya mau nanya ke kamu. Benar yang benar itu loh. Kalau saya mau nanya, kalau saya sudah nanya ke Yesus ya, tapi saya nanya ke kamu, bagaimana caranya hidup yang kekal? Saya mengaku Yesus sebagai apa? Kamu ngomong hidup yang kekal. Nah sekarang saya nanya, saya ingin hidup yang kekal, ikut Yesus. Caranya mengimani Yesus sebagai apa? Hidup yang kekal itu. Coba. Hidup yang kekal itu di surga lah. Iya, bagaimana caranya? Saya harus percaya ke Yesus sebagai apa kalau ingin hidup yang kekal? Ya kau percaya Yesus ya ikuti perintah-perintahnya itu.
Mana dalilnya? Firman itu yang hidup yang Mana dalilnya? Inilah hidup yang kekal, mereka mengikuti perintahku. Itu di mana dalilnya? Aduh, ambil comot-comot doang ini dalil. Firman itu kan pesan, pengajaran. Janganlah kau membunuh. Oke, aku nggak membunuh. Gitu kan? Di surga kan itu nggak kejam. Mana dalilnya? Hidup yang kekal itu mengikuti perintah Yesus. Mana dalilnya? Firman itu pengajaran yang benar. Jangan kau bunuh orang. Waduh, kamu ini perlu diinjilin kamu ini. Enggak tahu apa-apa masuk ke room debat. Ya curhat. Pakai akal lah. Nggak boleh, nggak bisa disampaikan sama malaikat itu. Malaikat itu ada haknya itu. Ayat Quran yang lain nggak dipakai. Gimana sih? Ya, Bang Rungkat mungkin, Bang Rungkat sebentar dulu Tian. Ini Bang Rungkat Kristen tidak bicara dari tadi. Bang Rungkat, dibuka mute-nya, Bang Rungkat. Bang Rungkat. Ya, terima kasih Bang Arif. Ya, silakan kalau mau bertanya ke Ustadz Tata di sini tentang masalah keislaman atau tentang Bible, silakan. Atau kita diskusi. Kalau saya pribadi sih lebih condongnya ke diskusi, Bang. Karena diskusi, iya. Iya, karena menurut saya itu untuk memperdebatkan iman yang satu dengan iman yang lain tidak akan ketemu, Bang. Saya yakin itu karena kita berbeda-beda agamanya dan terlahir di keluarga mana itu. Kalau kita mau memperdebatkan antara iman yang satu dengan yang lain itu menurut saya nggak bakal nyambung, dan itu akan terjadi gontok-gontokan seperti yang kita dengar barusan. Iya, silakan kalau mau berdiskusi silakan. Cuma yang kalau berdiskusi tentang yang tadi Yesus hanyalah utusan ini, kalau tentang ini saya sendiri meyakini bahwa Yesus itu bukanlah cuma utusan, tapi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dia itu ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam dia. Berarti dengan keyakinan saya menyatakan bahwa dia bukanlah utusan, tetapi dia itu sendirilah Allah yang turun ke bumi. Gitu menurut iman saya tuh, Bang. Ya sudah. Jadi kalaupun teman-teman ibaratnya mempermasalahkan itu dari teman-teman yang muslim itu, yang saya tidak mempersalahkan mereka karena mereka tidak diajarkan dengan hal itu kan gitu, Bang. Jadi kalau saya pun masuk ke room ini sebenarnya bukan mau berdebat, akan tetapi mau mendengar dan melihat orang yang benar-benar mau nambah ilmunya itu lebih banyak mendengar. Karena kalau lebih banyak berbicara ilmunya tidak nambah-nambah menurut saya, Bang. Jadi saya dari tadi diam itu bukan berarti saya nggak mau ngomong, tapi saya lebih suka untuk mendengar penjelasan dari para teman-teman yang ada di sini, mungkin dari Bapak Ustadz Tata. Cuman dari beberapa teman tadi yang saya dengar seperti kayak model mau terjadi penyerangan antara statement yang satu dengan statement yang lain. Jadi makanya saya bilang untuk di room ini kalau kita mempersoalkan masalah iman itu tidak akan nyambung. Cuma saya mau bilang sedikit saja, kalau kita mau benar kita dengan beriman, beragama, mari kita aplikasikan di keseharian kita. Itu sudah cukup menurut saya, Bang. Terima kasih. Saya menanggapi, jadi menurut Kristen Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi kata Yesus tidak, Allah tetap di langit, Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit. Dialah Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Lalu aku dan Bapa satu. Bukan hanya aku dan Bapa satu, mereka juga satu.
Yohanes 17, 21, 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 14:20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Aku mereka Bapa satu. Jadi kalau aku dan Bapa satu dijadikan Tuhan Yesus, berarti mereka juga Tuhan. Karena ada 3 yang satu di situ. Aku, Bapa, mereka. Nah, makanya ayat itu gagal ya. Oke, gagal. Jadi begini ya, pada intinya di sini. Sebentar Tian, ini dengan Bang Rukat. Silakan Bang Rukat, barangkali ada tanggapan dari Bang Rukat. Slot yang kosong di bawah ini khusus teman-teman Kristen yang mau naik. Kalau Islam jangan dulu ya teman-teman, karena di sini narasumber Islam sudah banyak di sini ya. Jadi moderator jangan menaikkan teman-teman yang Islam, naikkan teman-teman Kristen dulu, biar berdiskusi dengan Ustaz Tahta. Silakan Bang Rukat dulu, ada tanggapan? Bang Rukat. Oke, terima kasih Bang Arif. Silakan. Untuk beberapa ayat memang seperti yang disebutkan tadi sama Pak Ustadz Tahta itu benar adanya, tapi ada juga beberapa ayat yang menyatakan bahwasanya Yesus itu pernah menyatakan itu benar, tapi jangan kau beritakan kepada siapapun. Ada di situ tentang kemesiasan Tuhan, kemesiasan Yesus itu ada. Itu adanya di Lukas. Sebentar. Bang Rukat, biar tidak vakum di Lukas berapa Bang Rukat? Ya Bang Rukat, di Lukas berapa itu Bang? Biar tidak vakum diskusinya Bang. Iya Bang, di Matius Bang.